Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang nomor 3, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Pada persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c anggota bilangan real. A tidak sama dengan 0, bilangan real B kuadrat dikurangi 4AC. Dinamakan diskriminan dari persamaan kuadrat dan disimbolkan dengan huruf D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berikut jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jika D lebih besar 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berlainan. Yang pertama, jika D berbentuk kuadrat sempurna dan D tidak sama dengan 0, maka kedua akarnya rasional. Yang kedua, jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna dan D tidak sama dengan 0, maka kedua akarnya irasional. Yang B, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar yang sama atau akar kembar, real dan rasional. Jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau kedua akarnya tidak real atau imajiner. Contoh, tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Di sini kita selesaikan. Cara penyelesaiannya yaitu 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Cari A, B, dan C-nya. Sama seperti yang kemarin. Kita mencari ABC-nya dulu. Di situ kan ada soal 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. A-nya yaitu 2 ya. B adalah negatif 7. C-nya adalah ini 6. Karena di sini positif maka ditulis 6 saja. Ya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, tinggal dimasukkan. B-nya di sini negatif 7. Negatif 7 karena pangkat 2 saya kurung, dikurangi 4 dikali, saya beri tanda titik. A-nya adalah 2, C-nya adalah 6. Oke, selanjutnya negatif 7 dipangkatkan 2. Negatif dikali negatif, sebetulnya sama seperti ini ya. Negatif 7 dikali negatif 7. Negatif dikali negatif adalah positif. Kalau positif tidak usah ditulis. 7 dikali 7 adalah 49. Oke, paham ya? Sekarang kita masukkan di dalam rumusnya tadi. 49 dikurangi 4 dikali 2, 8 ya anak-anak. 8 dikali 6, 48. Kalau sudah seperti ini maka hasilnya adalah 1 ya. Paham ya? Sama seperti ini. Oke. Selanjutnya karena D lebih besar 0 dan D sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 2 berbentuk kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar real yang berlainan dan rasional. Yang B, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2p sama dengan 0. Tentukan nilai P agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda. Mempunyai dua akar real yang sama dan tidak mempunyai akar real.
Jadi, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi ya. Di sini ada soal x kuadrat, Di sini ada soal x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2p sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada x-nya saja, maka nilainya adalah A-nya 1 ya. Terus B, ini di sini ada negatif 4x, maka di sini ditulis negatif 4 saja. C-nya itu adalah 2p. Kenapa 2p? Karena di sini ada p di sini. Jadi ditulis 2p. Karena ini positif, maka ditulis positif saja. Kalau sudah dimasukkan ke rumusnya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya itu adalah negatif 4. Negatif 4-nya dikuadratkan. 4 kali 4, 16 ya. Negatif dikali negatif, positif. Maka 16. Kalau sudah 4-nya turun, dikali A. A-nya adalah 1. Ditulis di sini. Dikali C-nya adalah 2P. Tulis lagi 2P. Jadi 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali 2P, 4 kali 2 saja 8. P-nya ikut ya. Tuh. Jadi mempunyai dua akar real yang berbeda. Syarat mempunyai dua akar real yang berbeda adalah D lebih besar 0. Jadi di sini ada ini tadi 16 dikurangi 8P ditulis lagi. 16 dikurangi 8P di sini. Setelah itu karena di sini lebih besar 0, maka tandanya seperti ini. Lebih besar 0. Negatif 8-nya, negatif 8P turun. Ini lebih besar, lebih besarnya turun. Di sini 16. 16 kenapa? Ini tandanya kan positif. Pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka hasilnya negatif. Negatif 16. Paham ya? Jadi yang ruas kiri 16 ini dipindahkan ke ruas kanan, jadi hasilnya negatif. Oke. Kalau sudah, ini dibagi anak-anak. Jadi ini negatif 8P dibagi negatif 8. Jadi saya tulis di sini saja seperti ini. Negatif 8 ya. Negatif 8 dibagi negatif 8. Negatif 8 bagi negatif 8 positif 1. Jadi kalau 1 nggak usah ditulis di sini. Jadi cukup P saja. Terus ini negatif dibagi negatif kan positif. 16 dibagi 8 hasilnya 2. Jadi P itu adalah kurang dari 2. Untuk yang nomor 2, mempunyai dua akar real yang kembar atau akar sama. Syarat mempunyai dua akar real yang sama adalah D sama dengan 0. 16 dikurangi 8P sama dengan 0. Sama seperti ini tadi ya. Ini 16 dikurangi 8P. Karena D-nya ini adalah sama dengan 0, maka di sini sama dengan 0. Caranya sama seperti nomor 1 ini. Negatif 8P diturunkan. Sama dengan 16 positif dipindahkan ke ruas kanan, maka jadinya negatif 16. Selanjutnya P-nya turun. Jadi nanti seperti ini. Negatif 16 dibagi negatif 8-nya pindahkan ke sini. Negatif 16 dibagi negatif 8. Negatif bagi negatif positif. 16 dibagi 8 2. Jadi hasilnya P sama dengan 2. Selanjutnya yang nomor 3. Tidak mempunyai akar-akar yang real. Syarat tidak mempunyai akar real adalah D kurang dari 0. Jadi di sini ini tadi ditulis lagi 16 dikurangi 8P
Di sini tandanya kurang dari 0. Tulis kurang dari 0. Negatif 8P diturunkan, kurang darinya turun, 16-nya pindah jadi negatif 16. Terus setelah itu diberikan tanda dibagi dulu, sama seperti yang nomor 1 tadi ini ya. Dibagi negatif 8. Negatif 8 dibagi negatif 8 hasilnya 1. 1 kali P saja ya. Selanjutnya negatif 16 dibagi negatif 8 hasilnya 2. Maka P itu adalah lebih besar 2. Paham ya? Oke. Dari sini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.